Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang analisis kegagalan pasar Indonesia berdasarkan teori New Institutional Economic atau NIE. Kelompok kami terdiri dari Desti Alfitri Handayani Sumadi, Vanessa Anastasia, Kristiani, dan saya sendiri Viola Stati Subropo. Next. Yang pertama adalah definisi kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Dalam buku Case Fair atau Prinsip-prinsip Ekonomi karya Carl Icahn dan Ray C. Fair pada tahun 2007, sistem pasar memberikan insentif untuk menimbang biaya dan manfaat serta beroperasi secara efisien. Namun pada kenyataannya dalam sistem pasar bebas tidaklah selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, sehingga peran pemerintah dalam perekonomian menjadi penting. Banyak pihak yang menginginkan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian untuk mengoreksi kegagalan pasar. Selain itu, untuk membantu pasar dalam fungsi yang lebih efisien. Next. Contohnya terjadi kegagalan pasar di Indonesia pada awal tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Beberapa contoh kegagalan pasar yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini diantaranya yaitu yang pertama dari sektor kesehatan, di mana pemerintah masih belum dapat memenuhi kebutuhan atas alat pelindung diri dan masker untuk tenaga medis. Yang kedua dari sektor transportasi, di mana transportasi yang merupakan barang publik harus dibatasi jam operasionalnya sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga dari sektor perdagangan, di mana terjadinya inflasi atas beberapa bahan impor, terutama sembako yang mengalami inflasi. Dan juga pada tahap pertama, Indonesia pun sudah terjadi krisis yang diakibatkan oleh panic buying. Masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker, hand sanitizer, dan disinfektan dalam jumlah yang banyak sehingga terjadilah krisis atau kelangkaan terhadap barang-barang tersebut. Yang terakhir dari sektor UMKM, karena terdapat kebijakan restriksi atau pembatasan kegiatan ekonomi, atau social distancing sehingga menurunkan daya beli masyarakat karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya, oleh sebab itu diperlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kegagalan pasar tersebut. Kemudian yang menjadi faktor penyebab kegagalan pasar yaitu pertama adanya common goods atau kepemilikan bersama, mulai dari hak pemilikan, pertukaran, dan lain-lain. Yang kedua adanya ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga adanya barang publik dengan karakteristik yaitu penggunanya tidak bersaing dan tidak dapat diterapkan pengecualian. Yang keempat adanya eksternalitas seperti sebuah pabrik yang menimbulkan polusi. Yang kelima, adanya pasar tidak penuh seperti misalnya untuk asuransi dalam menghadapi suatu resiko tertentu hingga pemerintah harus menyediakan jasa tertentu pula. Yang keenam, adanya kegagalan informasi seperti halnya perkiraan cuaca. Yang ketujuh, adanya ketidakpastian atau kegagalan pemerintah seperti pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Next. Nah, adapun dampak yang terjadi karena adanya kegagalan pasar yaitu produsen dan konsumen tidak bisa mendapatkan atau menerima akses dan manfaat karena harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaatnya. Kemudian pasar tidak dapat beroperasi dengan sempurna. Hal ini tidak jauh dari akibat kegagalan dalam akses
biaya dan produksi. Kemudian menimbulkan efisiensi alokatif di mana masyarakat tidak dapat menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan teknologi produksi tertentu. Next. Nah, dapat dilihat dalam data di slide bahwa dampak dari kegagalan pasar dapat menyebabkan menurunnya perekonomian. Hal ini dapat berpengaruh kepada masyarakat dalam hal pendapatan dan kepada negara, seperti halnya pemungutan pajak. Next. Selanjutnya yaitu adalah argumen yang dapat kelompok kami sampaikan, di mana menurut kami peran pemerintah dalam pasar itu seharusnya bersifat adaptif tergantung dengan kondisi pasar. Di sini mengartikan bahwa intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasarnya. Apabila pasar sudah berjalan dengan efektif, maka intervensi pemerintah cenderung harus rendah. Karena jika intervensi pemerintah di sini sangat tinggi di pasar yang sudah efektif, hal ini hanya akan menyebabkan gangguan kepada pasar yang sudah efektif ini. Karena pada umumnya pemerintah di sini hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor di pasar yang sudah efektif. Sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar atau sektor privat. Namun, apabila pasar ini masih belum berjalan dengan efektif, misalnya masih ada gap antara permintaan masyarakat dan supply-nya, maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui perwakilan seperti institusi yang telah dibentuk seperti yang ada di Indonesia, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, namun efektivitas dari pasar ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, tingkat intervensi pemerintah juga harus bersifat adaptif, menyesuaikan bagaimana efektivitas dari pasar tersebut nantinya. Next. Teori yang kami gunakan yaitu Neo Institution Economics dan Ekonomi Politik Kelembagaan. Pemahaman ini memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dari dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. Mazhab ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dari pengembangan kebudayaan. Konsep pemikiran New Institution Economics berasal dari titik tolak pemikiran yang berisi kritik terhadap neoklasik, tetapi mencoba memodifikasi dan memperluas alat analisis neoklasik. Dan pada akhirnya menggunakan alat analisis tersebut untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya sulit dijelaskan oleh neoklasik. Dari segi ideologi dan pemikiran, teori ini bersifat multidisiplin dengan kajian sosio dan hukum sebagai sandaran utamanya. Dan menurut kami, teori NEI ini sangat efektif untuk membantu membentuk kebijakan pembangunan, salah satunya untuk mencegah kegagalan pasar, karena di dalam teori ini juga dijelaskan apa penyebab kegagalan pasar. Next. Selanjutnya yaitu ada kelemahan teori institutionalism economic. Jadi awalnya teori ini terdiri dari dua teori, yaitu teori Old Institutionalism Economic atau yang disingkat dengan OIE dan teori New Institutionalism Economic atau yang disingkat dengan NIE.
Nah, teori OIE ini muncul karena untuk mengkritik teori neoklasik yang sebelumnya lebih dahulu ada dibanding dengan teori OIE. Namun teori OIE ini dianggap memiliki kelemahan, yaitu teori ini hanya mengkritik teori neoklasik tanpa memberikan solusinya. Oleh karena itu, muncullah teori NIE ini sebagai penyempurnaan teori OIE. Nah, di mana teori NIE ini tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Teori NIE ini juga lebih bekerja dalam kerangka ekonomi neoklasik. Jadi hal inilah yang membedakan antara teori OIE dengan teori NIE. Kalau teori OIE, dia hanya mengkritik dan membantah neoklasik. Tapi kalau NIE ini bekerja ke dalam kerangka ekonomi neoklasik, tetapi masih tetap merelaksasikan beberapa asumsi dalam neoklasik dan memasukkan institusi sebagai tambahan kendala ekonomi. Karena di dalam neoklasik, institusi tidak dimasukkan ke dalam kendala, tetapi di dalam NIE dia dianggap sebagai kendala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa institusi juga memiliki peran dalam kegagalan atau keberhasilan ekonomi. Nah, tentu hal ini itu sejalan dengan kegagalan pasar yang terjadi di Indonesia, yaitu intervensi pemerintah yang tidak sesuai dengan penempatannya. Next. Simpulannya adalah kegagalan pasar Indonesia dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena faktor institusi. Oleh karena itu, institusi harus mengetahui bagaimana peran yang harus dia lakukan ketika pasar tersebut sudah berjalan dengan efektif dan ketika pasar tidak berjalan dengan efektif. Disinilah peran NIE dalam menganalisis apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga atau institusi. Dengan teori ini pula, kita bisa mengetahui apa yang menjadi dasar terjadinya kegagalan pasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.